Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia dari Program Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Kerajaan Mataram Islam dan Banten. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang proses perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Nah, sudah ada yang tahu awal mulanya? Di sini saya akan menjelaskannya. Proses perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Awal mula Kerajaan Mataram Islam berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Pajang. Sebelum menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya 1546 sampai 1586, Joko Tingkir atau Mas Karabet harus berperang melawan Adipati Jipang yang bernama Arya Panangsang. Joko Tingkir dapat mengalahkan Arya Panangsang berkat bantuan Danang Sautajaya. Namun, kemenangan itu terjadi karena strategi bagus yang diberikan oleh ayah Danang Sataujaya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, dan tokoh lainnya yang bernama Penjawi. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya memberi hadiah tanah Mentawok sekitar kota gede Yogyakarta kepada Ki Ageng Pemanahan. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan membangun Mentawok menjadi sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Baik, selanjutnya tentang raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pernah dipimpin oleh 6 orang raja. Yang pertama adalah Ki Ageng Pemanahan atau biasa dikenal sebagai Ki Gede Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan merupakan raja sekaligus pendiri dari Kerajaan Mataram Islam dari Desa Mataram pada tahun 1556. Desa Mataram itulah yang menjadi wilayah Kerajaan Mataram pertama yang dipimpin oleh anaknya bernama Sutawijaya. Yang kedua adalah Sutawijaya atau biasa dikenal sebagai Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Setelah wafatnya Ki Ageng Pemanahan di tahun 1584, kekuasaan kerajaan jatuh kepada putranya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya merupakan menantu sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Pada awalnya Sutawijaya merupakan senopati dari Kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, ia memiliki gelar Penambahan Senopati sebab masih dianggap sebagai senopati utama dari Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit kembali di bawah pemerintahan Penambahan Senopati. Yang ketiga adalah Raden Mas Jolang atau biasa dikenal sebagai Penambahan Hanyakrawati. Penambahan Hanyakrawati atau yang lebih dikenal sebagai Raden Mas Jolang merupakan putra dari Penambahan Senopati bersama putri Ki Ageng Penjawi sang penguasa Pati. Raden Mas Jolang adalah pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Ia memimpin kerajaan dari tahun 1606 hingga 1613 atau selama 12 tahun. Pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang, banyak terjadi peperangan yang tak dapat dielakkan. Peperangan disebabkan adanya penaklukan wilayah dan juga mempertahankan wilayah kerajaan. Raden Mas Jolang wafat di tahun 1613 di desa Krapyak, lalu kemudian dimakamkan di bawah makam ayahnya di daerah Makam Pasar Gede. Raja selanjutnya adalah Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal sebagai Sultan Agung Adi Prabu Hanyorokusumo. Raden Mas Rangsang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam serta merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Raden Mas Rangsang memerintah sejak tahun 1613 hingga 1645. Di masa pemerintahannya inilah Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan sebab mampu menguasai hampir seluruh wilayah tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Raja selanjutnya adalah Amangkurat I atau biasa dikenal sebagai Sri Susuhunan Amangkurat Agung.
Amangkurat I atau Sultan Amangkurat merupakan putra dari Sultan Ageng. Saat kerajaan di bawah pemerintahannya, beliau memindahkan pusat kerajinan dari kota Gede ke Keraton Pleret di tahun 1647. Amangkurat I memerintah dari tahun 1638 hingga tahun 1647, dan di masa pemerintahannya kerajaan mengalami perpecahan. Hal tersebut diakibatkan karena Sultan Amangkurat I menjadi teman dari pihak VOC. Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677 serta dimakamkan di Telagawangi, Tegal. Sebelum ia meninggal, ia sempat mengutus Sunan Mataram Atua Amangkurat II untuk dijadikan penerusnya. Selanjutnya adalah Raja Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II merupakan raja sekaligus pendiri dari Kesunanan Kartasura. Kesunanan Kartasura sendiri merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Amangkurat II memerintah dari tahun 1677 hingga tahun 1703. Amangkurat II merupakan raja pertama yang mengenakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Oleh sebab itu, masyarakat Mataram menyebut sebagai Sunan Amral atau Admiral. Selanjutnya ialah masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyorokusumo tahun 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia. Selanjutnya ialah Pulau Madura dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Sultan Agung Hanyorokusumo merupakan putra dari Raden Mas Jolang yang merupakan pewaris Kerajaan Mataram Islam yang ketiga. Mengapa pada saat itu kekuasaan Mataram tidak bisa mencapai wilayah Batavia? Ini dikarenakan adanya Batavia pada saat itu dikuasai oleh VOC. Faktor yang mempengaruhi Kerajaan Mataram masa Islam pada saat itu ialah adanya faktor ekonomi yang sangat pesat. Nah, bagaimana sih ekonomi Mataram Islam pada saat itu? Kondisi perekonomiannya, Mataram Islam pada saat itu mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utamanya karena Mataram Islam pada saat itu berada di Jawa, maka sektor pertaniannya mengandalkan beras dan Mataram berhasil menjadi pengekspor beras di Nusantara. Namun, selain itu, tidak hanya bertumpu pada pertanian, Kerajaan Mataram juga sukses dalam sektor perdagangan dengan komoditas utamanya ialah berupa palawija. Baik, selanjutnya ialah runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam dimulai pada kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakatnya sebagian besar dikerahkan untuk menghadapi perang. Rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Selendra terhadap Jawa terus-menerus berlanjut hingga Wangsa Istana berkuasa. Sewaktu Empu Sindok memulai periode pemerintahannya di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerangnya. Pertempuran tak dapat dielakkan dan terjadi di daerah Anjuk Ladang yang sekarang dikenal dengan Nganjuk, Jawa Timur. Dan kemudian pertempuran tersebut dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Adapun beberapa peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Sastra Gending karya Sultan Agung, yang kedua Tahun Saka, yang ketiga Kerajinan Perak, dan yang terakhir adalah Kalang Obong, yaitu tradisi kematian orang Kalang dengan cara membakar beberapa peninggalan orang yang telah meninggal. Dan berikut merupakan peta atau luas wilayah Kerajaan Mataram Islam. Di sini bisa kita lihat terdapat wilayah pada saat Mataram Islam yang berhasil dikuasai ada Sela, Salatiga, Surakarta, Yogyakarta, dan daerah sekitarnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu proses perkembangan Kerajaan Banten.
Perkembangan awalnya, pertama Banten awalnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang bercorak maritim. Perkembangan selanjutnya dari kota Banten memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Pada masa awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Kerajaan Demak yang pada tahun 1500-an mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya pada saat itu. Kemudian, perkembangan selanjutnya yaitu awal berdirinya Kesultanan Banten abad 15. Pada penghujung abad 15, para penyebar Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaharuan dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cibanten. Era keemasan Banten abad ke-17, Banten mengalami transisi agama dari Hindu ke Islam dan berlakunya model kehidupan perkotaan dengan jenis peradaban yang mengacu pada Pranata budaya Keraton Surasawan sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial keagamaan. Banten berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Demak pada pemerintahan Raja Panembahan Yusuf. Setelah itu, Banten semakin memperluas kekuasaannya. Adapun silsilah Raja Banten yang pertama adalah Sultan Hasanuddin dari tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua adalah Maulana Yusuf 1570 sampai 1580. Dan yang ketiga adalah Maulana Muhammad dari tahun 1580 sampai 1596. Yang ketiga adalah Sultan Abul Mufaki dari tahun 1596 sampai 1640. Yang keempat adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1672. Adapun karakteristik pemerintahannya, yang pertama di segi politik. Yang pertama ialah melepaskan diri dari Demak, yang kedua perluasan wilayah, yang ketiga menjadi kerajaan maritim. Dari segi ekonominya, yang pertama ialah berkembangnya perdagangan, meningkatkan pertanian, dan yang terakhir ialah pelayaran. Dari segi sosial budayanya, yang pertama lahirnya para ulama, kedua penduduk bersifat bebas dan terbuka, yang ketiga pembangunan masjid, yang keempat berkembangnya tulisan di bidang tafsir, hadis, sejarah hukum, tauhid, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kemunduran Banten. Adapun beberapa penyebab yang menyebabkan kemunduran di Banten atau runtuhnya kerajaan Banten. Yang pertama adalah kedatangan Belanda di Nusantara, yang kedua persaingan perdagangan dengan Belanda yang berubah menjadi pertentangan politik. Yang ketiga, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Yang keempat, terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji. Yang kelima, ditandatanganinya perjanjian antara Banten dan Belanda oleh Sultan Haji. Dan yang terakhir, dikuasainya Banten oleh Belanda dan raja-rajanya hanya dijadikan sebagai boneka. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dengan video terbaru aku.